Waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Musa Aswin untuk membagikan firman Tuhan. Iya, terima kasih. Saya share screen sebentar ya. Oke. Kita berdoa dulu ya semuanya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu kami boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini kami memiliki sebuah topik mengenai acceptance, yaitu soal penerimaan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang ada di dalam sebuah komunitas tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami boleh memahami akan tema ini. Kami memohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi, shalom buat kita semua ya. Kita bersyukur minggu. Suara saya jelas ya?
Jelas Musa, bagus. Jadi kita bersyukur ya, ini minggu kedua kita boleh online tatap muka seperti ini ya dengan Zoom. Baik, saya akan mulai dengan sebuah ayat firman Tuhan dari Matius 22 ayat 39 ya, yang berbunyi sebagai berikut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ini merupakan perkataan Tuhan Yesus dalam Alkitab ya buat kita semua agar sebagai pengikut-pengikut Kristus agar kita itu mengasihi sesama manusia, mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri ya. Di sini kita perhatikan ya, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, walaupun di situ tidak ada kata mengasihi diri sendiri ya, ada kata dirimu sendiri ya. Artinya itu mesti selevel ya. Kita harus, kalau kita mampu mengasihi diri sendiri, berarti kita harus juga mampu ya sama seperti itu mengasihi sesama manusia. Sesama yaitu di komunitas kita ya, yaitu sebagai sesama remaja ya. Kemudian di sekolah ya. Kalau nanti kita sudah bisa tatap muka kembali, berarti sesama kita adalah teman-teman sekolah. Kemudian siapa lagi? Mungkin di keluarga kita, mungkin teman-teman yang kita kenal secara apa namanya itu media sosial ya. Kemudian dari ayat ini ya, tadi saya sudah, layar saya ketutup, bagaimana caranya? Ada layar saya bagian atas ini ada menu-menu itu, terus saya nggak melihat ada acceptance begitu ya, nggak bisa saya hilangkan. Kita bisa sih Musa. Ah? Kami bisa lihat kok. Oh bisa lihat ya? Oke. Bisa. Oke, jadi ini adalah tema kita ya hari ini, acceptance atau menerima atau penerimaan ya. Saya harap kita tidak asing dengan kata ini, penerimaan. Penting sekali ya, kita bukan saja bisa saling menerima, tetapi terutama kita juga harus bisa menerima diri ya. Kemudian kalau ini penerimaan itu penting di dalam sebuah komunitas ya, karena tingkat kedewasaan kita itu ya diukur melalui bagaimana kita menerima orang lain dan bagaimana kita menerima diri. Ya, itu sama dengan mengasihi begitu. Kemudian ini ada panah yang nomor 1 ya. Ini saya ingin jelaskan pelan-pelan ya teman-teman remaja, anak-anak kami. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke. Ini ada ayatnya ya. Itu pula saya. Oke. Inilah kasih itu dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Perhatikan di sini ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau saya boleh tambahkan, ada terlebih dahulu ya. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi tanda panah pertama ini mau menunjukkan ya bahwa Allah lah yang telah terlebih dahulu menerima kita. Menerima kita menjadi anak-anaknya. Menerima kita menjadi umatnya.
ya, jemaatnya. Ini yang pertama. Kemudian barulah yang kedua, ya, kita melihat di situ tanda panah kedua, barulah kita mengasihi Allah, ya. Perhatikan lagi 1 Yohanes 4 ayat 10, bukan kita yang telah mengasihi Allah terlebih dahulu, ya, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi setelah Allah mengasihi kita, barulah kita bisa mengasihi Allah. Nah, anak-anak di sini kalau kita merasa kurang ya saya mengasihi Allah, nggak perlu harus langsung dimengerti berarti mungkin Allah belum mengasihi saya kali ya. Tetapi beginian, ini adalah dalam proses ya. Kalau kita tidak mengasihi Allah ya, kita pasti masalah kepercayaan kita itu ya mungkin belum. Kalau kita sudah percaya kepada Allah ya, itu menjadi satu tanda atau bukti bahwa Allah juga telah mengasihi kita. Ketika kita percaya kepada Yesus ya, itu berarti kita percaya bahwa Yesus itu adalah pendamai bagi dosa-dosa kita. Kalau kita percaya itu, berarti kita percaya bahwa Allah telah mengasihi kita. Sementara kalau kita merasa kok kurang ya kasih saya kepada Allah, kok rasanya enggak seperti teman-teman yang lain, ya ini nggak usah dikhawatirkan seolah-olah berarti Allah belum mengasihi saya, bukan. Tetapi memang kita harus ya belajar untuk mengutamakan Tuhan, belajar untuk selalu bertanya ya, selalu bercakap-cakap dengan Tuhan dan kemudian selalu memohon ya, berdoa minta supaya Tuhan yang terus menambah-nambah kasih kita kepadanya ya, pasti Tuhan akan memberi itu ya, karena Allah kita adalah yang penuh dengan kemurahan. Anaknya sendiri saja yang tunggal dia berikan buat kita, apalagi hanya sekedar memberikan kasih ke dalam diri kita ya. Nah, salah satu ayat yang saya tidak share di sini ya, ada satu ayat juga di 1 Yohanes pasal 5, mungkin nanti ada saya akan share itu. Itu mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus ya, itu tandanya kita sudah lahir baru. Nah, kalau kita lahir baru, itu benih utama lahir baru yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah kasih. Ya, kalau kita sudah percaya kepada Kristus, berarti itu tandanya kita sudah lahir baru. Nah, kalau kita lahir baru, berarti sudah ada kasih. Ya, sudah ada kasih dalam kehidupan kita. Kemudian, ini dia. Oh iya, ini dia. 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ya, perhatikan itu kalimat yang A ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya, ini dia. Tahu dari mana bahwa kita lahir dari Allah? Yaitu bahwa kita percaya kepada Yesus adalah Kristus. Ya, kita percaya kepada Yesus. Dan kemudian setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Ini yang ketiga, panah yang ketiga. Nah, ini sekarang kalau yang pertama itu menyangkut Allah mengasihi kita, Allah menerima kita, lalu panah yang kedua, kita mengasihi Allah atau kita menerima Allah, lalu sekarang kita melihat antara saya dan kamu ya, kita semua. Silakan mau menempatkan di bulatan saya juga boleh, bulatan kamu juga boleh. Pokoknya ini adalah hubungan relasi ya, horizontal, hubungan sesama begitu ya, antara saya dan kamu ya. Perhatikan di sini nih. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu yang pertama ya, maka kita boleh yakin itu menjadi tanda bahwa kita sudah lahir dari Allah. Ya, ini firman Tuhan atau
Tuhan yang memberitahu kita. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ya berarti kita tidak lahir dari Allah atau kita belum lahir dari Allah, ya. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus berarti kita lahir dari Allah. Nah, setiap orang ini yang saya ingin kita perhatikan untuk panah ketiga, ya, panah ketiga. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, Dia itu huruf besar ya, D-nya ya. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, siapa yang melahirkan kita? Tuhan atau Allah Bapa ya yang melahirkan kita, Dia yang melahirkan kita. Mengasihi juga Dia. Nah, Dia ini sekarang huruf kecil. Ya, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Siapa Dia yang lahir daripadanya? Ya kita juga, ya. Kalau saya umpamanya saya, ya, saya menempatkan diri saya itu di bulatan saya. Lalu saya menempatkan semua, ya, saudara-saudara, anak-anak di kamu, umpamanya. Berarti sekarang ada saya dan kamu. Nah, saya percaya Yesus, berarti saya percaya saya sudah lahir dari Allah. Nah, saya yang percaya kepada Yesus Kristus, berarti saya sudah lahir dari Allah, itu saya harus bisa mengasihi kamu yang lahir dari Allah. Nah, kalau saya tidak mengasihi kamu yang lahir dari Allah, berarti kasih saya atau kelahiran saya kembali dari Allah itu tanda tanya. Begitu. Nah, ini menjadi satu problem nih ya, anak-anak ya. Karena yang namanya relasi untuk saling mengasihi, saling menerima ini seharusnya ada di dalam sebuah komunitas yang bertemu atau bertatap muka begitu ya, tetapi kondisi kita sekarang ini memang sulit. Kita belum tatap muka, sekolah baru simulasi. Mungkin mulai besok ya, mungkin mulai besok baru mulai benar-benar tatap muka begitu ya, dan itu pun terbatas, mungkin hanya 50%. Jadi bayangkan mungkin ada di antara kita di sini yang besok mungkin tidak bisa hadir tatap muka ya, padahal hati itu begitu rindu ya. Relasi manusia itu memang dicipta untuk berelasi, untuk bisa saling gitu ya. Tetapi oleh karena kondisi pandemik sekarang ini, kita betul-betul dibatasi ya. Kita betul-betul dipagari sehingga kita tidak bisa melakukan pertemuan-pertemuan tatap muka ya, sehingga kita hari ini pun bisa hanya tatap muka secara online begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan saling mengasihi, saling menerima itu? Nah, ini menjadi satu keterbatasan ya. Semua anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama. Tetapi yang paling penting kita sadari adalah saat ini adalah bahwa kita yang sudah lahir dari Allah, kita adalah orang-orang yang lahir di dalam kasih. Benih kasih itu sudah ada di dalam kita. Tinggal sekarang adalah mari ya, dengan walaupun sekedar komunitas online, komunitas tatap muka online, masih online ya, kita tetap bisa menunjukkan itu. Ya, kita bisa menunjukkan dengan cara bagaimana ya. Nanti saya akan meneruskan penjelasan itu. Kemudian jadi kasih sama dengan menerima ya. Jadi kalau saya mengasihi Allah, berarti saya menerima Allah. Kalau Allah mengasihi saya, berarti Allah menerima saya. Kalau saya mengasihi kamu, saya harus terima kamu. Kalau kamu mengasihi saya, kamu harus terima saya. Apa adanya. Ini nanti saya akan jelaskan ya, masalah menerima, kenapa Bapak samakan dengan kasih, karena itu yang paling kelihatan ya. Jika saya mengasihi diriku, maka saya akan menerima diriku. Oke, jika tidak, maka saya tidak mengasihi dan menerima dirimu. Bisa paham nggak nih? Oke, kalau saya tanya di sini ya, apakah kita semua mengasihi diri kita sendiri? Pasti jawabnya iya.
Pasti jawabnya iya. Tetapi ketika ditanya, apakah kalian mengasihi diri sesama kita yang ada di sini, mungkin agak ragu. Tetapi saya ingin yakinkan sekali lagi, kalau kita lahir dari Allah, ingat kita sudah punya kasih. Kalau hari ini kita belum terlalu mengasihi sesama kita, sesama di antara komunitas kita, atau menerima, mengaccept sesama kita, itu mungkin karena kita belum terbiasa atau belum terlatih, ya, belum terlalu didisiplin. Tetapi ada satu yang berbahaya di sini yang saya ingin katakan. Ada kemungkinan bahwa kita sendiri belum menerima diri kita apa adanya. Anak-anak, sebagai anak-anak remaja, kita itu masih suka punya figur-figur. Kita masih suka dengan seseorang yang kita idolakan. Saya mungkin percaya ya kalau kita semua di sini ada idola. Mungkin saja Tuhan Yesus bukan idola kita satu-satunya. Atau jangan-jangan bahkan Tuhan Yesus bukan idola kita ya. Karena apa? Ya, ini bisa dimaklumin karena mungkin anak-anak remaja jarang membaca Injil. Kalaupun membaca Alkitab ya, itu oleh karena ya ada kebaktian. Ya, jangan marah ya anak-anak ya. Kalau sedikit membuka rahasia begitu ya. Paling ya kita membaca Alkitab ketika di sekolah ya. Dulu ada saat teduh pagi, semua kumpul di lapangan. Semua mendengarkan firman Tuhan dulu baru masuk kelas. Terpaksa atau tidak? Ya, mungkin kebanyakan kita merasa terpaksa ya. Ngapain sih masuk sekolah sebelum belajar harus saat teduh dulu, harus dengarkan firman Tuhan, harus berdoa dulu. Ngapain sih? Bayangkan setahun sekolah ya melakukan itu setiap hari Senin sampai Sabtu ya, kecuali hari libur begitu. Membosankan sekali ya. Dengan kondisi seperti itu, karena kita mungkin jarang membaca Injil, maka pasti kelihatannya ya Yesus itu bukan idola kita. Tapi kita sering mengidolakan penyanyi, mungkin penari, ya, mungkin kita mengidolakan makanan tertentu, bisa jadi ya. Nah sekarang kembali kepada yang tulisan di merah itu. Apakah betul saya mengasihi diriku? Kalau betul kita mengasihi diriku, kita sebenarnya pasti bisa mengasihi diri orang lain. Perhatikan Matius 22:39 yang biru. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi diri kita sendiri, ya, kita pasti bisa mengasihi sesama kita sebenarnya. Nah, kalau hari ini kita sulit mengasihi sesama, ada kemungkinan kita sebenarnya tidak mengasihi diri kita. Mungkin anak-anak remaja di sini protes ya, enggak, saya mengasihi diri kita. Oke, saya tanya, apa buktinya kita mengasihi diri kita? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu idolakan? Apa yang kamu paling suka lihat? Apa yang suka kamu dengar? Apa yang suka kamu makan? Apakah itu ya adalah sesuatu yang baik untuk kamu? Apakah itu merupakan satu tanda bahwa kamu mengasihi dirimu? Anak-anak, makanan banyak yang enak sekarang. Contoh ya, sekarang ini banyak makanan yang enak. Tetapi apakah makanan semua yang enak itu pasti sehat? Belum tentu. Anak-anak pasti pernah dengar hal ini, ya. Tetapi masalahnya adalah kita bisa nggak tahan diri untuk tidak hanya sekedar makan makanan enak, ya, karena yang harus kita makan sebenarnya adalah makanan yang baik. Nah, kenapa kita harus makan yang baik, makan yang bergizi, selain makan yang enak? Karena itu baik untuk tubuh kita. Kalau kita mengasihi tubuh kita, pasti kita akan memikirkan tidak sembarangan untuk makan. Setuju enggak? Adik-adik, anak-anak, ya, mungkin ada yang tidak bisa setuju ya, karena apalagi hari ini Minggu, mungkin udah ada janjian nih mau makan sate umpamanya ya,
mau makan steak, ya, mau makan apalah gitu ya. Karena itu sudah janji dengan papa mama, hari ini libur, minggu kita keluar makan begitu ya. Nah, persoalannya ke sini lagi. Apakah kita betul-betul mengasihi diri kita? Kalau kita betul mengasihi diri kita, berarti kita harus memperhatikan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua melalui 5 panca indera kita itu. Kita harus memperhatikan. Karena kalau kita mengasihi diri kita, maka kita harus memperhatikan apa yang kita terima melalui panca indera kita. Nah, kalau yang kita terima itu baik, ya, melalui 5 panca indera kita, maka kita pasti akan mampu menerima, memikirkan, mengasihi sesama kita. Saya tidak tahu sampai di sini kita kira-kira bisa memahami enggak? Ya, tetapi saya ingin biarlah ini menjadi pemikiran. Saya tidak ingin sekedar hanya memberikan solusi, tapi biarlah ya, sekali lagi Allah mengasihi saya supaya saya bisa menerima diri saya dan kamu apa adanya. Jadi kalau hari ini sebelum kita bisa tampil baik, Allah sudah mengasihi saya, berarti Allah itu tidak milih-milih terhadap saya, ya, terhadap diri saya. Allah tidak pernah mengatakan kamu harus suka dengan musik ini dulu, baru saya bisa mengasihi kamu. Nggak pernah itu. Allah tidak pernah mengatakan yang demikian, ya. Tetapi bahkan Alkitab sebenarnya mengatakan sebelum saya lahir, Allah sudah mengasihi saya. Itu merupakan suatu firman yang luar biasa yang harus mengingatkan kita ya. Jadi mari anak-anak sekalian, mari kita belajar untuk mengasihi ya, sebagaimana Allah mengasihi kita. Mari kita belajar untuk menerima diri kita walaupun mungkin orang lain tidak menerima diri kita. Allah menerima saya. Mari kita juga terima diri saya. Karena dengan cara demikian kita pasti menerima orang lain juga apa adanya. Tidak ada tuntutan-tuntutan. Kamu harus begini ya, karena kamu masuk komunitas saya, kamu harus begini. Baru kami bisa terima kamu. Tidak. Oke. Jadi mari kita bertumbuh, mari kita menjadi dewasa, anak-anak remaja yang memuliakan Tuhan, yang dikasihi dan yang mengasihi, yang diterima dan yang menerima. Tuhan memberkati ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih biarlah Tuhan berkenan memberkati firman yang kiranya boleh menolong kami untuk bertumbuh dewasa. Bantulah kami, tolonglah kami untuk dapat menerima diri kami apa adanya. Sebagaimana Tuhan sudah menerima kami, bahkan jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah mengasihi kami. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan remaja, menyerahkan contoh Antonius sebagai pembina ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan menolong kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mari teman-teman untuk meresponi firman Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan. Yuk teman-teman kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Mari teman-teman kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan, teman-teman dapat mentransfer melalui QRIS, Bank, OVO di nomor rekening gereja kita. Dan juga bisa scan melalui barcode yang ada di layar. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku
sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari teman-teman kita sama-sama mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan, teman-teman dapat mentransfer melalui QRIS, Bank OVO, di nomor rekening gereja kita, dan juga bisa di-scan melalui barcode yang ada di layar. Mari teman-teman kita mau tutup persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan doa berkat dari Musa Aswin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih di mute Musa. Oke, sudah dengar ya. Mari kita ini mengarahkan hati dan pikiran kita ya, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Amin. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Contoh Antonius untuk membawakan uang porta sikat. Ya, terima kasih Flynn. Terima kasih Musa Aswin yang sudah membawakan kita dalam firman Tuhan. Ya, kita diberkati ya teman-teman ya, bahwa penerimaan selalu dimulai dari Allah dan menyadarkan kita untuk menerima diri kita sendiri sehingga kita bisa menerima kehidupan orang lain yang ada di sisi kita, terutama di dalam komunitas kita. Dan patut kita sadari teman-teman, untuk relasi yang benar selalu dimulai dengan komunitas yang sehat. Dan kita harus bersyukur kita tetap ada sampai hari ini. Pagi hari ini kita diberi nafas kehidupan, kita bisa bangun. Kita luar biasa ya, Flynn melayani kita pagi hari ini.
Thank you Flynn, untuk setiap teman-teman, Oswald juga yang ada di balik layar, sudah menolong ibadah kita pagi hari ini. Thank you sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, untuk persembahan sekali lagi saya mengingatkan ada QRIS yang dibagikan melalui barcode ya di situ ya teman-teman, di layar tadi. Kalau teman-teman dirasa terlalu cepat boleh ditampilkan lagi. Oke, thank you Oswald. Ya, ini tim medianya cepat sekali. Saya salut sekali, luar biasa teman-teman. Teman-teman kalau masih belum ini bisa di screenshot atau bisa di foto biar tahu. Ini saya mau kasih persembahan tuh tapi belum bisa ketemu tuh gimana caranya gimana caranya Musa dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa langsung melalui ini gitu ya. Ada QR code juga di situ. Dan untuk minggu depan kita akan sama-sama kembali bertemu jam 8 pagi via Zoom teman-teman. Setiap hari Jumat kita sudah mulai berikan di Instagram teman-teman, dan link di bio selalu teman-teman harus cek. Di situ setiap minggunya berubah dan di situ teman-teman bisa masuk untuk akses ya hari Minggu ketemu kita di Zoom gitu ya. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, udah datang. Bangun pagi keren teman-teman, ada yang tadi bilang belum sarapan dan segala macam, wow, tapi mengutamakan Tuhan dahsyat nih, luar biasa. Thank you untuk kebesaran hatinya teman-teman. Dan demikian warta singkat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday. Kita coba buka layarnya semua teman-teman, buka layarnya, kita akan sesi foto bareng-bareng. Ya, layarnya dibuka teman-teman semua, oke. Jangan lupakan senyum terbaik kalian, senyum Pepsodent ya. Dikasih dong, jangan pelit-pelit senyum gitu ya, teman-teman. Silakan dibuka teman-teman kameranya. Masih banyak yang belum dibuka. Hari ini ada 25.000 jiwa yang datang ya, luar biasa. Praise God ya. Nanti minggu depan ada 3.000 jiwa dan seterusnya gitu ya. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir. Amin. Gitu ya. Teman-teman, oke, masih belum buka semua nih. Saya tunggu sampai 1 jam ke depan sampai buka kamera semua nih. Saya nggak mau tahu ini. Just kidding guys. Ya. Oke, yuk. Oke lah, ada yang belum buka kamera, nggak apa-apa. Mungkin belum mandi atau belum sarapan atau lagi nyambi sarapan. It's okay, no problem. Oswald, are you ready, bro? Ready, bro. Oh, siap. Mantap, bro. Oke, kasih senyum yang terbaik 2 kali ya. Senyum, lalu terserah mau gaya apa aja. Hitung, bro. Apa-apa dong. 1, 2, 3. Udah. Bentar. Ya, ulangin lagi juga nggak apa-apa. Iya, ada Musa Hari di sini rumahnya. Mantap, Musa. Sekarang gaya bebas atau apa nih, kok? Ya, mau loncat juga nggak apa-apa kalau bisa gitu ya. Gaya Oke, bebas gaya boleh bebas ya? lah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus berkati kita ya. Ya. Sampai ketemu minggu depan. See you. Dasar. Bye, sir.